Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rutinitas kewajiban kita, yaitu melaksanakan kegiatan taklim atau belajar. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang keempat ya, di hari Senin ini tanggal 8 Februari 2021, masih dalam mata pelajaran ilmu tajwid, khusus kelas kalian kelas 7. Dan saat ini juga kita masuk kepada jam pelajaran keempat, itu jam 9.50 sampai 10.30. Jadi waktu kita sangat singkat sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali taklim kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sailin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini kegiatan belajar kita selalu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dan terutama kita selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyah kita, kegiatan kita, apalagi kita kegiatan belajar, betul-betul dicatat di hadapan Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi pokok, silahkan Bapak himbau kepada kalian semua untuk mengisi absensi terlebih dahulu melalui link yang sudah Bapak share di WhatsApp group ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya setelah kalian mengisi absensi, mohon kalian simak penjelasan materi pada video pembelajaran ini, dan pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan materi minggu lalu yang sempat Bapak share ya di WhatsApp group. Nah, sekarang akan coba Bapak jelaskan ya. Mohon kalian disimak, dipahami dengan baik. Baik anak-anakku, bab pertama yaitu yang akan kita pelajari adalah tentang hukum mim bersukun ya. Secara pengertian bisa kalian baca ya. Hukum mim bersukun ini ialah 3 hukum yang muncul ketika mim bersukun itu menghadapi huruf hijaiyah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan huruf mim yang mati atau bersukun, maka itu ada 3 hukum cara membacanya. Apa saja 3 hukum tersebut? Nah, yang pertama yang kita kenal dengan ikhfa asy-syafawi. Ya, al-ikhfa asy-syafawi. Kemudian yang kedua al-idgham al-mimi. Dan yang ketiga al-idhar syafawi. Nah, Bapak harap kalian semua bisa memahami 3 hukum ini ya. Yang pada video pembelajaran kali ini Bapak akan coba jelaskan satu poin dulu, yaitu berkaitan dengan al-ikhfa asy-syafawi. Baik, kita lanjut. Nah,
Ini yang Bapak munculkan di video pembelajaran ini ringkasan konsep pokok saja ya. Baik, yang pertama kita harus paham dulu apa itu ikhfa syafawi ya. Segala sesuatu sebelum kita jauh melangkah, kita harus paham dulu apa arti makna sesuatu itu. Nah, termasuk ini ikhfa syafawi. Ada terdiri dari dua kata ya. Yang pertama kata ikhfa, yang kedua kata syafawi. Ikhfa secara bahasa atau menurut etimologi atau logawi adalah artinya samar. Kemudian syafawi ini dari bahasa Arab ya, syafatun, syafawi. Secara bahasa artinya bibir. Syafatun itu bibir artinya. Jadi sebutlah ikhfa syafawi. Nah, kemudian itu pengertian dasar ikhfa syafawi secara bahasa ya, pendekatan dari secara bahasa saja kita insya Allah bisa memahami ya. Nah, ikhfa syafawi ini hanya terjadi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti apabila huruf ba berada setelah mim yang bersukun, atau ikhfa syafawi ini terjadi ketika mim matinya ini berhadapan dengan huruf ba. Ya, itu hanya huruf ba saja. Yang kedua, terjadi antara dua kata. Ya sudah pasti ya. Jadi pada kata yang pertama itu terdapat mim sukun, maka di kata berikutnya atau di kata yang kedua ada huruf ba atau kata yang diawali huruf ba. Itu terjadilah hukum ikhfa syafawi. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada terjadinya proses gunnah atau dengung. Ya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang ketiga ya, pemahaman dasarnya. Bahwa huruf ikhfa syafawi ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, jadi ini poin-poin penting yang coba Bapak ringkas yang wajib ya, pengetahuan dasar ini kalian pahami. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara membaca atau melafalkan atau mempraktekkan ikhfa syafawi ini? Nah, di sini Bapak coba deskripsikan dengan perkataan yang muncul di video pembelajaran ini. Yaitu cara membaca ikhfa syafawi adalah dengan suara yang samar. Samarnya itu antara mim dan ba ya. Nah, di mana? Ya pada bibir. Ya, karena memang huruf mim dan ba ini terletak pada bibir ya, makhrajnya. Nah, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan ya atau 2 detik seraya mengeluarkan suara ikhfa atau samar ya. Dari mana samarnya itu? Dari pangkal hidung, bukan dari mulut ya, bukan dari mulut tapi dari hidung. Karena tadi syaratnya itu terjadi proses gunah. Nah, gunah ini muncul dari al-khisum atau pangkal hidung ya. Nah, untuk lebih jelas mari kita pelajari contohnya ya, kita coba praktekkan. Di sini ada 3 contoh saja Bapak munculkan. Ya, contoh ikhfa syafawi ya dalam bentuk tabel. Yang pertama hurufnya sudah pasti itu huruf ba saja. Nanti ini contohnya Bapak ambil dari ayat Al-Qur'an, penggalan Al-Qur'an. Surat 2 ayat 8, kemudian surat 105 ayat 4, surat 5 ayat 42. Nah, akan coba Bapak praktekkan ya. Nanti kalian pahami bagaimana cara membunyikan atau melafalkan ikhfa syafawi. Nah, fokusnya ada pada huruf yang Bapak kasih warna kuning ya. Kayak yang pertama surat 2 ayat 8. Tadi ingat ditahan ya, pas mim mati bertemu banyak itu ditahan, jangan langsung ya. Oke. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 8. Hum bimu'minina. Hum bimu'minin. Jadi pada hum dan bi itu ditahan. Suka ada Bapak kadang mendengar hum bimu'minin, gak ditahan, terus gak ada dengungnya, maka itu tidak sah ya secara kaidah tajwid. Jadi harus ditahan hum bimu'minin.
mimnya ditahan samar ya. Tidak hum bimu'minin, tidak gitu, tapi hum bimu'minina. Contoh yang kedua dalam surat ke-105 ayat 4. Tarmihim. Nah, tarmihim bihijarah. Jangan sampai dibaca tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah, kurang ditahan. Jadi tarmihim bihijarah. Contoh yang ketiga, surat kelima ayat 42. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Lihat perbedaannya, yang salah fahkum bainahum. Nah, itu enggak ada agak ditahan. Jadi harus tadi perhatikan 3 syarat biar terjadi hukum ikhfa safawi. Yaitu apabila mim matinya bertemu ba, kemudian terjadi 2 kata. Nah, ini kata yang pertama kan hum, tarmihim, kemudian fahkum. Kata yang keduanya bimu'minin, kemudian bihijarah dan bainahum. Dan yang ketiga harus ada gunnah, dengung. Hum bimu'minina tarmihim bihijarah fahkum bainahum. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah penjelasan singkat berkaitan dengan hukum mim bersukun. Itu salah satunya yang sudah Bapak jelaskan ini adalah ikhfa safawi. Insya Allah hukum yang lainnya Bapak akan sampaikan, Bapak akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak, mengikuti pembelajaran video pembelajaran ini. Bapak harap kalian fokus, tangkap, dapatkan poin-poin pokok dari apa yang Bapak jelaskan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.